tips untuk orang tua sebelum anaknya mondok. Ini termasuk agar apa namanya? Agar orang tua itu memiliki anak atau keinginannya untuk mendapatkan anak yang soleh, menjadikan anak yang soleh itu tercapai, maka itu harus apa? Harus disiapkan anak-anak sebelum mondok. Nah, apa saja yang harus disiapkan oleh orang tua sebelum anaknya mondok? Yang pertama adalah sounding. Sounding itu artinya memberitahu anaknya, nak, gitu ya. Nah, abah atau ayah atau bunda itu ingin kamu jadi anak yang soleh, ingin kamu jadi anak yang hafid Quran, ingin kamu memiliki akhlak yang baik. Makanya ayah dan bunda memasukkan kamu ke pondok pesantren, atau ingin kamu sekolah di pondok pesantren agar nanti mampu membaca baca bahasa baca Quran dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik, agar kamu nanti menjadi anak yang soleh dan soleh. Ini disampaikan sounding dulu. Kemudian sampaikan juga bahwa orang tua, ayah bunda memasukkan anaknya ke pondok pesantren itu merupakan bukti cinta kepada dia, ya. Bukti cinta kepada anaknya bahwa agar anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, tatkala menjadi baik, itu mesti akan cintai oleh seluruh penduduk bumi, ya. Bahkan penduduk langit pun mencintainya, gitu. Itu. Ini jangan sampai ada anggapan dari anak itu bahwa tatkala anak dimasukkan pondok pesantren itu adalah tempat buangan. Ada karena anak beranggapan begitu. Saking orang tuanya nggak mau ngurus, misalnya akhirnya dimasukkan ke dalam pondok pesantren atau dimasukkan ke pondok pesantren. Ini jangan sampai menganggap bahwa anak itu dibuang, jangan. Tapi sampaikan bahwa itu merupakan bukti cinta agar anaknya disoleh, ketika anaknya disoleh kan dicintai oleh manusia, dicintai oleh Subhanahu wa Ta'ala, otomatis nanti dia akan masuk surga. Nah, kita nanti insya Allah ketika kamu soleh, eh, nanti bunda juga, ayah bunda juga ingin jadi anak yang orang yang soleh, nanti setelah semuanya diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketemu lagi di surga nanti. Jadi hidup berbarengan lagi. Gitu. Disampaikan lah bagaimana. Saya kira masing-masing orang tua punya cara tersendiri untuk menjelaskan hal itu. Untuk sounding, untuk memberitahu bahwa eh, orang tua berkeinginan untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren, tujuannya agar anaknya disoleh, soleha, dan itu merupakan bukti cinta, ya, bukti cinta orang tua kepada anaknya. Gitu. Kemudian yang kedua, itu yang perlu dipersiapkan sebelum anak masuk pondok pesantren adalah persiapkan skill. Ini saya sebut dengan 5M, mencuci, menyapu, mengepel, mandi, masak, membaca. Nah, itu. Ya, skill yang pertama mencuci. Ini jangan sampai nanti ketika masuk masuk pondok anaknya belum bisa mencuci sama sekali, gitu. Ini nanti minimal dia merepotkan kakak kelasnya atau merepotkan orang pondok karena anaknya itu tidak bisa mencuci. Maka diajari dulu di rumah bagaimana cara mencuci yang baik, ya. Mencuci dengan tangan atau mungkin dengan kaki bagaimana. Jadi tidak menggunakan mesin cuci manual, ya. Ini diajari. Orang tua harus mengajari skill itu, ya, skill mencuci. Bagaimana mencuci celana, bagaimana mencuci baju, harus direndam dulu kah atau langsung disikat. Ini bagaimana yang termudah bagi orang tua dan bagi anak, gitu ya. Disampaikan cara-caranya. Minimal dia pernah mencuci beberapa kali lah sehingga tahu bagaimana cara mencuci yang baik itu. Nah nah dulu ada anak-anak itu yang anak santri yang dia tidak diajari oleh orang tuanya nyuci. Jadi sampai pondok itu dia mencuci pakaiannya, kemudian karena saking banyaknya sabun, sabun itu kan wangi. Jadi setelah wangi itu dia cuma dicuci-cuci langsung dijemur, tidak dibilas. Ini ada kejadian seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, tidak dibilas, akhirnya diketawain sama teman-temannya. Ya, kenapa nggak dibilas gitu? Sayang nanti wanginya hilang. Jawabannya begitu kan? Itu diketawain sama teman-temannya, sampaikan bahwa itu tidak baik, itu masih kotor, belum bersih karena kotoran itu masih nyatu dengan busa-busa itu. Ya.
Nah, kemudian diajarilah sama kakak kelasnya. Ada yang kejadian seperti itu ya. Jadi dengan busa banyak itu seakan-akan itu menjamin kebersihan, itu tidak ternyata ya. Bahkan dia tidak rela kalau busanya itu hilang atau wanginya itu hilang. Akhirnya diajari mencuci, diajari membilas gitu ya. Kemudian bagaimana juga agar wangi tetap harum, itu juga diajari oleh kakak kelasnya sehingga dia punya pengalaman tuh dari situ. Itu sebagian ternyata ada yang merepotkan kakak kelasnya, ada yang merepotkan juga ustadz-ustadznya atau guru-gurunya gitu karena belum bisa mencuci. Nah, kemudian ajari juga menyapu bagaimana menyapu halaman, menyapu halaman dan lantai kan berbeda itu. Nah, jenis sapunya juga ada yang sapu lidinya, ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Dikasih tahu ya standar kebersihannya. Ngepel juga ada yang ngepel kering, ada istilah ngepel kering, ada pel basah. Kalau di pondok itu pel basah biasanya airnya diguyur sebanyak-banyaknya ke lantai, kemudian baru pakai selorokan atau pakai kain itu airnya dikepinggirkan ya, sehingga sampai bersih. Ada yang begitu, kemudian ada juga yang pel kering. Pel kering itu kadang pelnya lantainya disapu-sapu, kemudian nanti menggunakan air yang diember diciprat-ciprat atau menggunakan semprotan agar menyebar sedikit, kemudian nanti pelnya itu masukkan ke ember, kemudian diperas dulu, nah baru disapu saat dipelkan ya ke lantai itu istilahnya kalau di pondok pel kering. Kalau pel basah tadi seluruh lantainya diguyur oleh air, baru nanti dipinggir-pinggirkan airnya dikeringkan. Entah keringnya pakai pakai apa namanya selorokan air ataupun pakai kain. Nah, kemudian jenis kain untuk mengepel juga ada yang bagus, ada yang jelek. Seperti kain pel itu menggunakan berbahan sarung, berbahan katun itu nggak bagus. Yang bagus itu berbahan kaos, menyerap air ya, halus dia gitu. Kalau berbahan katun dari celana misalnya dijadikan alat pel itu nggak bagus ya, nggak bagus karena itu akan menyisakan kotoran biasanya. Coba aja nanti kalau belum pernah berarti dicoba itu. Kemudian ajari mandi sehari 3 kali ya, minimal 2 kali sehari itu. Karena banyak anak-anak juga yang ketika masuk pondok dia malas ngantri di rumah, tidak biasa ngantri sampai pondok ngantri, akhirnya jarang mandi. Jangankan sehari sekali, ada yang 3 hari sekali, seminggu sekali, ada yang nggak mandi. Naudzubillah, jangan sampai ini ya. Jadi ini perlu diajari anak-anak kita itu. Ketika anak itu gatelan, anak itu sakit kulit, nah itu baru anak itu merasa gitu bahwa kesalahannya tidak pernah mandi. Orang tua akhirnya menyalahkan, padahal menyalahkan pondok, menyalahkan kakak kelasnya, mudabirnya. Padahal dari awal mungkin tidak dikasih tahu dulu sama orang tuanya bagaimana cara mandi yang baik, bagaimana cara mandi saat banyak orang ngantri gitu ya. Kemudian masak, ini kalau tadi di pondoknya masak sendiri. Jadi kalau dimasakkan ya tidak perlu, paling tidak dia punya kreasi, pernah masak sekali, tahu bumbu lah misalnya gitu. Karena nanti ya dia juga ada acara masak-masak bareng dengan teman-temannya. Kalau nggak pernah masak sama sekali ya nanti ketahuan jadi bahan ejekan atau bullying oleh anak-anak yang lainnya. Ajari anak membaca Al-Quran minimal ya, membaca Latin itu sampai 0 sama sekali. Ini juga akan merepotkan bagi guru-gurunya, bagi ustadz-ustadznya. Kemudian persiapkan mental, selain skill itu juga mental harus dipersiapkan pada anak kita yang ingin mondok atau orang tua yang ingin masukkan anaknya pondok pesantren, harus mengajarkan pada anaknya itu bagaimana mental bahwa di pondok itu ada susahnya, ada senangnya gitu. Ini kan sebagaimana di gambar itu lagi seru-serunya jadi santri itu ya ketawa bareng-bareng, canda bareng-bareng gitu ya. Kemudian sebelum masuk pondok, ajak anak survei dulu. Siapa tahu di situ tuh ada sesuatu yang menjadikan anak tertarik. Entah dari gedungnya yang tingkat,
entah lapangan bolanya, lapangan basketnya, atau kelihatan anaknya guyub, santrinya guyub gitu kan, dan lain sebagainya. Ada kolam renangnya misalnya, atau ada meddingnya, ada komputernya, itu masing-masing anak punya apa? Punya kecenderungan sendiri, ya. Ada juga yang masuk pondok pesantren karena ternyata di situ makannya lebih enak daripada rumahnya. Ya, itu juga ada daya tarik tersendiri, ada ya. Jangan sampai kita menafikan atau tidak survei sama sekali, gitu. Kemudian tidak membebani anak, misalnya harus ranking setelah masuk pondok pesantren, harus ranking lah, kemudian harus hafal sekian juz per hari lah, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh membebani anak-anak, gitu ya. Biarkan aja semampunya, gitu, sebisanya.